7 kali 7 49. Menang kalah yang penting penampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat para penyelenggara dan panitia yang mensukseskan acara ini, dan yang saya banggakan, sahabat-sahabat dai rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam. Mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zaman naiknya onta hingga zaman naik Toyota, sampai dari zaman pahitnya perang Badar hingga manisnya kue tar. Sahabat-sahabat dai rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul bijaklah terhadap harta. Sesungguhnya harta yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah sebuah ujian. Mengapa? Karena dunia ini sifatnya sementara. Oleh karena itu, kita haruslah bijak terhadap harta yang kita miliki. Namun sayang, sungguh sayang, di zaman modern yang lebih mengutamakan tren, menjadikan sebagian manusia membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan di antara manusia ada juga yang membelanjakan hartanya pada hal-hal yang tidak berfaedah, seperti berfoya-foya hanya untuk kesenangan semata, sehingga ia menjadi jauh dari Allah. Inilah yang menjadikan hartanya sebagai bencana bagi dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana sikap bijak terhadap harta? Jawabannya adalah bersedekah. Seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia infakkan, dan tidaklah ia infakkan hartanya melainkan di jalan yang Allah ridhoi, maka inilah yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bersedekah? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang dermawan, yang kedua tangannya selalu terbuka lebar memberi bantuan. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang pintar yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat-sahabat dai rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ada 4 manfaat yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Kita sebagai umat manusia tentunya tak akan luput dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, sedekah adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, sedekah tidak harus dengan harta. Meskipun kita tidak memiliki harta, bukan berarti menjadi penghalang kita untuk bersedekah. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang di tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sedekah tidak harus berupa harta, melainkan kita senyum, membantu orang lain, bahkan
Bahkan menyingkirkan batu di tengah jalan juga termasuk bersedekah. Yang ketiga, sedekah tidak mengurangi harta. Jika kita lihat dari jumlahnya, maka harta akan berkurang. Namun, jika kita lihat dari hakikat dan keberkahannya, maka harta bertambah. Boleh jadi kita berimpak 50.000, kemudian Allah ganti 500.000. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Sabah ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yang keempat, sedekah dapat mendatangkan pertolongan pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat, seseorang tidak akan mendapatkan pertolongan apapun dan dari siapapun kecuali amal ibadahnya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, sedekah bagaikan benih yang dapat dipanen dan menguntungkan. Itulah 4 manfaat untuk orang-orang yang gemar bersedekah. Untuk itu, marilah kita memperbanyak bersedekah agar hidup menjadi berkah. Insya Allah jauh dari masalah yang membuat hati resah dan gelisah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.